Pandemi mau tidak mau ini ada perubahan ya, kita melayani masyarakat tentunya tadi memanfaatkan teknologi informasi, tapi ada beberapa hal yang memang harus ketemu secara fisik ataupun offline, tapi dengan protokol yang ketat ya Bu ya, memang itu jika diharuskan. Oke, kemudian inovasi di sepanjang tahun, di akhir-akhir tahun ini apa yang mungkin bisa Ibu sampaikan sehingga informasi ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tadi tentunya punya kebutuhan atau kepentingan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari Disdukcapil. Seperti apa ini? Ada perubahan mekanisme seperti apa saja yang bisa Ibu sampaikan? Baik, nanti mungkin Yuni bisa bantu ya. Oke, baik. Kalau seandainya ada kurang mungkin inovasi-inovasinya saya sampaikan karena kebetulan bidang inovasi di inovasi di Bu Yuni ya. Jadi begini, sebelum kita kan pindah ke MPP di Kompleks Sudirman, sebelumnya kita di belakang kantor, di belakang Jalan Mustafa Asari, di belakang Hotel Ratu Mayang. Oke. Nah, alhamdulillah Bapak Wali Kota kita memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pelayanan publik sehingga kita diberikan satu kantor. Bukan satu loket loh, tapi satu kantor. Satu kantor ya. 3 lantai, alhamdulillah. Ex kantor utama pemerintah Kota Pekanbaru ya kan. Jadi di gedung A itu kan MPP Disdukcapil dan MPP-nya kami dahulu di situ waktu 2019 hanya dapat satu loket. Satu loket itu satu tenan ya, ada 2 kursi gitu. Jadi khusus pada saat itu pelayanan pindah datang ya Yun ya, selebihnya masih di belakang Ratu Mayang. Kantor di sana itu cukup sempit sekali apabila masyarakat datang event-event tertentu, penerimaan CPNS, kemudian ada penerimaan TNI Polri, tahun ajaran baru kan memerlukan legalisasi itu luar biasa padatnya begini kayak orang konser. Kalau ingat kali kita kecil-kecil ada konser slang itu begini nih ramai padatnya di stadion, seperti itulah ramainya. Nah, alhamdulillah di 2020 kita pindah di sini 3 lantai. Nah, di bawah itu lantai 1 itu semuanya layanan Disdukcapil. Sehingga yang di gedung A itu hanya dapat dua kursi, satu tenan pindah gabung ke kita. Ada berapa loket ya? 24 loket ya. 24 loket. Ditambah loket ruang konsultasi, ditambah tempat legalisasi, ditambah tempat pengambilan dokumen. Jadi ada 28 lah, hampir 28 tempat layanan di bawah itu layanan semuanya. Alhamdulillah masyarakat di awal-awal pembukaan di tahun 2020 bulan Maret itu antusias masyarakat cukup tinggi untuk datang ke Disdukcapil pada saat itu. Yang pertama mungkin tentu saja mengurus dokumen kependudukan, yang kedua mungkin ingin tahu nih gimana kantor Disdukcapil yang luar biasa, nyaman sekali. Bisa kita menerima waktu itu 1.500 warga mulai dari pagi jam 7.30. Itu di awal sebelum kepindahan. Pandemi. Ya awal pindah kan kita belum pandemi. Oke, ya. Maret 2020 belum pandemi. Betul. Masih manual kita ininya kan. Ya, dari pagi jam 8 sampai jam pulang pelayanan itu bisa di total 1.500. Jadi Pak Wali waktu itu bisa nanti kita tingkatkan layanan lagi, artinya dengan memberikan pemahaman, kesadaran kepada masyarakat pentingnya dokumen kependudukan itu sehingga mereka datang untuk berurusan kita. Target 2.000 apa 2.500. Waktu itu Pak Wali siapa kita ini kan. Nah, pandemi tak lama setelah itu, setelah itu mulailah pandemi. Nah, ini udah mulai masyarakat ingin datang tapi kita tidak bisa. Akhirnya kita berubah konsep. Ada kecemasan pelayanan yang akan melahirkan inovasi ya. Dibatasi jumlahnya itu kan nggak mungkin kita berdempet-dempet seperti itu. Ada yang bawa anak karena memang ada tempat bermain anak di situ. Ada yang bawa anak itu kan. Akhirnya mau tidak mau suka tidak suka kita beralih ke online. Memang begitu juga instruksi dari Jakarta Pak Dirjen. Semuanya lakukan secara online. Nah, masyarakat gaduh. Karena nggak semuanya nih yang ngerti merasa online. Tidak adil terlayani. Iya, nggak bisa kami masuk melalui aplikasi Bapak Ibu Kadis katanya. Nggak bisa kami masuk ini, nggak ngerti. Mereka memaksa juga kemarin. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita terus memberikan edukasi, termasuk di PTD kita beri pembekalan kepada petugasnya. Tolong nanti masyarakat datang ke PTD bantu masuk ke aplikasi. Jadi memang ada beberapa aplikasi yang kita gunakan untuk bisa melayani masyarakat. Seperti itu kira-kira. Nah, aplikasi apa aja? Yang pertama kita lahirkan si penduduk ya Yun di tahun 2000 akhir 2019. Ya di kantor lama kita sudah pakai si penduduk, sudah lahir tapi uji coba ini kan ya, sebagian masuk ke si penduduk, sebagian masih ada manual. Nah, tapi setelah pandemi kita fullkan si penduduk. Nah, si penduduk itu
layanan yang kami terima bagi pemohon yang mengurus KK, kemudian pengajuan KK, pengajuan segala macam akta itu melalui penduduk. Kemudian ada juga yang sekarang ini inovasi yang sangat diminati ya, sangat diminati oleh masyarakat. Artinya termasuk yang yang bukan prioritas ya, sangat diminati lah oleh masyarakat adalah layanan tunggu. Layanan tunggu adalah singkatannya dari lagu layanan tunggu Dukcapil. Apa itu layanan tunggu Dukcapil atau lagu? Adalah pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat yang KTP-nya hilang, rusak. Nah itu kan waktu di kantor lama ada juga layanan KTP rusak dan hilang, tapi penyelesaiannya seminggu karena kan itu masih manual. Nah ini bagaimana kita ciptakan suatu layanan yang masyarakat bisa bahagia. Kami mengartikan bahagia di sini masyarakat puas dengan layanan kami, karena instruksi dari Jakarta, dari Pak Dirjen, bahagiakan masyarakat dengan layananmu, kan seperti itu. Jadi ini diterapkan di Pekanbaru. Semua Indonesia harus menerapkan membahagiakan masyarakat dalam layanan kependudukan, termasuk kita. Nah ini bagaimana kami membahagiakan atau menyenangkan, memuaskan masyarakat ketika berurusan KTP-nya rusak, hilang atau urgent, gitu ya. Nah dulu di kantor lama yang saya katakan tadi mungkin waktunya seminggu, sekarang kami bisa tunggu nih KTP-nya, masyarakat bisa tunggu. Bisa ditunggu? Bisa ditunggu, nggak sampai 10 menit itu KTP bisa dibawa pulang. Tapi ya masuk aplikasi tadi, ya tetap berbasis online. Nah itu bisa di-download dari Play Store ya, Play Store. Nanti ada pilih nanti aplikasi layanan tunggu, data gitu ya, layanan tunggu di Dukcapil, registrasi. Nanti mendaftar dan diupload lah dokumen yang dibutuhkan. Nggak sulit dokumennya, kalau hilang hanya cukup surat keterangan hilang dari polisi ditambah KK, karena kan butuh NIK. Kalau rusak cukup upload yang KTP-nya rusak ditambah KK-nya tadi. Nah ketika diverifikasi oleh petugas dipersilakan datang ke Pak Resi, nanti bisa ditunggu pencetakannya. Nah itu laris manis. Kita buka 50 kuota per hari, jam 8 buka langsung nggak sampai 10 menit habis. Ditambah lagi kuota 80 gitu juga. Jadi itu makanya saya bilang kan salah satu yang sangat menarik atau laris manis tadi sangat menarik bagi masyarakat adalah layanan tunggu tadi. Jadi nggak perlu susah-susah mendaftar ke Dukcapil, menunggu berjam-jam atau mungkin berhari-hari, besoknya ngambil lagi, nggak seperti itu. Daftar online, diverifikasi, dipersilakan datang, duduk dipanggil antrian nggak sampai 10 menit langsung jadi KTP-nya. Oke, ini sebuah inovasi yang cukup menarik, tapi kita juga ingin mendengar informasi apa yang mungkin disampaikan oleh Bapak Firdaus sebagai Wali Kota Pekanbaru terkait untuk peningkatan inovasi di Dukcapil. Ya, jadi Balitbang ya, karena Balitbang itu setiap tahun mengadakan semacam kompetisi setiap OPD bagaimana semacam berlomba-lomba ya, bagaimana menciptakan inovasi. Alhamdulillah kita tahun ini mengajukan 24 inovasi ya. Wow. 24 inovasi. Di tahun 2022 ini. 2021. Oh, 21. Oke. Ya, 2021. Kebetulan Juni sebagai admin atau apanya ya, Yun ya. Iya. Jadi ada 21 atau 24 ya. Pokoknya di atas 20 saya lupa. Itu 24 lebih tadi itu tujuannya untuk memberikan layanan terbaik ke masyarakat ya. Menyangkut dengan pelayanan admin duk semua. Oke. Jadi ada yang inovasinya dengan IT, tapi kan tidak selalu melulu dengan IT. Ada yang langsung manual. Jadi itu kita sudah daftarkan ke Balitbang. Namun dari hasil verifikasi mungkin tidak semuanya lolos, tapi finalnya berapa ya? Saya kurang tahu. 9 saya kurang tahu. Tapi termasuk yang OPD yang di atas lah, mohon maaf nih, termasuk yang di atas ya, itu motivasi kakak juga untuk bagaimana menciptakan inovasi di tempat kami. Jadi termasuk OPD yang di atas lah jumlah inovasinya. Jadi dari 24 itu ada diverifikasi kembali oleh Balitbang. Jadi yang benar-benar dianggap inovasi itu ada 9 atau 10 sekitar itu. Jadi termasuk salah satu juga inovasi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya masyarakat atau penduduk yang disabilitas. Jadi di tahun sebenarnya kita 2019 sudah turun mengunjungi kaum disabilitas yang mohon maaf ada kesulitan hadir langsung ya. Karena keterbatasannya nggak bisa datang ke kita ke kantor ataupun PTD. Jadi kita yang mengunjungi mereka, kita rekam, tidak ada masalah datanya, langsung bisa dicetakkan KTP-nya. Itu dari tahun 2019 kita sudah jalan. Nah biasanya itu masyarakat
atau keluarganya yang datang mendaftar ke kita. Tapi kita itu tadi menyesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi pandemi saat ini, mendaftarnya secara online. Jadi nanti foto secara fisik kita harus lihat, jangan nanti kita kecolongan ternyata yang dikunjungi orangnya sehat-sehat saja gitu kan ya. Jadi tetap diminta foto fisiknya seperti apa, KK segala macam, verifikasi kita siap untuk lapangan. Itu sudah dari 2019 sampai sekarang masih berlangsung. Hanya saja karena itu tadi belakangan karena pandemi mulai menaik lagi COVID, jadi kita batasi turun ke lapangan. Oke, saat itu untuk yang kasus usia manula atau dalam kondisi sakit seperti apa? Apakah sama dengan pelayanan yang diberikan untuk disabilitas? Manula termasuk disabilitas. Masuk. Oh, okay. Itu ya. Masuk karena keterbatasan kemampuan mereka untuk datang ke kita, jadi kita bantu, termasuk manula yang terbaring di. Karena waktu itu kan ada rekam EKTP ya yang menjadi problemnya ketika masyarakat tidak bisa hadir di tempat rekaman. Ini termasuk itu yang manula yang bisa yang jelas nggak bisa datang ke kantor kita, tapi ada juga yang datang satu-satu pakai kursi roda kita sediakan. Jadi ada loket khusus untuk disabilitas atau yang berkebutuhan khusus, termasuk berkebutuhan khusus di situ adalah ibu hamil, ya orang tua tadi, mungkin kelompok-kelompok disabilitas, ada loket tertentunya kita prioritaskan untuk dilayani. Karena memang harus antri dengan yang lain kan kasihan nanti kelamaan nunggu, jadi bisa kita prioritaskan dengan menyediakan loket khusus. Oke, baik Ibu Kadis, saya mohon izin ke Ibu Yuni atau Ibu Sri Wahyuni SSTP. Ini adalah bagian yang paling sibuk ya, karena bersentuhan langsung dengan. Semuanya sibuk ya. Oke, baik. Bu Yuni, tadi ada banyak ya skala dari inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam kepemimpinan Ibu Irma. Kami juga ingin mendengar lebih jauh secara teknis ini Ibu. Tadi tentu inovasi yang hadir itu adalah bagian dari solusi permasalahan yang muncul. Mungkin barangkali salah satu faktor pencetusnya adalah itu. Nah, boleh tahu sebelum inovasi itu hadir apa saja problem-problem yang sering dihadapi, kemudian masyarakat keluhan yang mungkin sampai ke Disdukcapil sendiri, mungkin bisa di cover, disampaikan pada publik apa saja. Izin Bu Kadis, ya Mas, sebelumnya mungkin untuk penerbitan akte kelahiran ya Bu Kadis, akte kelahiran atau akte kematian atau pencatatan sipil lainnya, memang sebelum kita melakukan inovasi si penduduk atau menciptakan inovasi si penduduk, memang mungkin kita sering dengar bikin akte kelahiran itu lama, memakan waktu. Iya, berbulan-bulan. SOP-nya sebenarnya dari pemerintah pusat itu paling lama 14 hari kerja waktu itu. Terus ternyata kita lebih lama dari itu, sampai berbulan-bulan, 1 bulan, 2 bulan. Nah, dengan lahirnya si penduduk ini dan juga memang banyaknya keluhan dari masyarakat, ini bikin kok susah, lama. Ya, jadi dengan adanya memang inovasi si penduduk yang tadinya masyarakat mengajukan permohonan akta kelahiran atau kartu keluarga yang tadinya itu dilakukan sendiri-sendiri dengan pengajuan melalui UPTD yang UPTD itu unit pelaksana teknis dinas Dukcapil yang ada di kecamatan seluruh Kota Pekanbaru, itu semua beralih ke kita semua, ke dinas. Nah, dengan dilakukan inovasi si penduduk ini lebih cepat Mas, yang tadinya 14 hari kerja atau yang berbulan-bulan ini bisa selesai dalam waktu 1x24 jam ya Bu Kadis. Nah, terus selain dari itu juga untuk pencetakan KTP seperti Bu Kadis bilang, yang sebelumnya masyarakat mengeluhkan buat KTP susah sampai 6 bulan, sampai berbulan-bulan. Nah, dengan adanya juga inovasi dari layanan tunggu ini, yang tadinya KTP yang katanya susah untuk dicetak, ini kita ciptakan, untuk kita jadikan proses pencetakannya itu bisa ditunggu seperti itu. Oke. Baik, Bu Kadis, kembali ke Bu Kadis. Saat itu pernah viral belangko KK habis, kemudian belangko KTP habis. Boleh tahu sedikit cerita sharing flashback ya mungkin, dan agar itu tidak terulang kembali masalah yang dirasakan ini problem sekali oleh masyarakat. Upaya apa yang sudah diantisipasi oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pekanbaru? Ya, jadi Mas Tri dan masyarakat Pekanbaru semuanya, untuk diketahui bahwa belangko KTP itu sendiri yang KTPL yang biru, itu kita dapat hibah dari Jakarta. Artinya belangko disediakan oleh Jakarta. Jadi setiap
belangko hampir habis, kita minta ke Jakarta, dapat kiriman lagi, digunakan lagi, hampir habis, ajukan lagi, seperti itulah. Artinya memang seperti itu kondisinya, memang habis dan ada permintaan lagi ya? Bukan sampai habis, hampir habis, jangan sampai kosong, hampir habis kita ajukan. Karena memang pengadaannya dari Jakarta, Ditjen Dukcapil sendiri yang mengadakan di sana, bukan di daerah. Jadi seperti itu. Oh, jadi bukan Kota Pekanbaru yang mengadakan, tapi dari pusat ini ya? Dari pusat, jadi pengadaan belangko itu sendiri itu dari Jakarta yang mengadakan Ditjen Dukcapil. Nah, memang biasanya di akhir tahun itu cenderung menipis karena kan permintaan se-Indonesia selalu datang ke Jakarta sehingga kan makin lama makin berkurang dan ketika kondisi hampir menipis itu Jakarta membatasi kuota dari masing-masing daerah. Dulu mungkin bisa bebas, bisa kita dapat 20.000 di awal-awal tahun, dapat 10.000. Nah, se-Indonesia juga seperti itu. Nah, ketika di akhir tahun kondisi sudah menipis, tentu kalau seandainya minta 10.000 bukan baru, nanti yang lain nggak kebagian, daerah lain, kabupaten kota lain, sehingga dibatasi, dapat 2.000, dapat 1.000, dapat 500. Nah, ketika kondisi kita dapat belangko menipis dari Jakarta, kita terus strategi nih, bagaimana supaya belangko itu tidak terbuang-buang, tercetak, karena sangat disayangkan masyarakat mengajukan pencetakan KTP namun nggak diambil. Ini ada kasus seperti itu ya? Banyak. Ya di PTD ya, karena kita sudah memudahkan. Silakan masyarakat yang KTP-nya sudah diajukan, pengambilannya di PTD biar lebih dekat. Nah itu banyak. Justru masyarakatnya lalai. Mungkin bukan lalai itu apa ya? Masih belum perlu kali ya. Kan sebenarnya itu kan sudah dia. Saat butuh mendesak, saat sudah selesai justru tidak diambil. Karena itu kelihatan ketika di UPT masih banyak KTP diambil dari tahun 2019, 2020 kan sangat sayang sekali. Nah, ketika kondisi belangko hampir menipis, kami ubah strategi. Yang butuh dan datang itu kami cetakkan. Ya, jadi ngapain kita cetak? Dia nggak minta gitu. Yang butuh yang datang dicetak gitu ya. Karena ini pengalaman dari sebelumnya. Mubazir. Sia-sia. Ya. Ketika belangko banyak mungkin nggak jadi masalah. Ketika belangko sedikit kan sayang orang yang butuh datang. Nah belangko habis kenapa? Karena mencetak kepada KTP orang yang nggak ngambil tadi gitu. Nah dulu setiap yang rekam kita cetakkan semuanya. Setiap yang merekam baik di dinas atau UPTD kita cetak semuanya. Itu tadi banyak yang nggak ngambil. Nah sekarang sudah rekam, kita harapkan mereka datang membawa resi atau bukti perekaman baru kita cetakkan. Itu strategi kami supaya KTP-nya belangkonya cukup. Itu kondisi ini terjadi. Jadi salah satu faktornya adalah juga tidak diambilnya itu ya Bu ya? Iya, artinya belangko itu seharusnya kan masih bisa bersisa lebih banyak yang bisa digunakan untuk pemohon berikutnya. Namun karena kita cetakkan berapapun yang mereka minta, ya nggak diambil kan sayang. Nah itu sebenarnya apanya. Jadi kami alih strateginya yang datang bermohon dan datang ke kita, artinya ada orangnya baru kita cetakkan. Oke, baik, dalam kesempatan live ini Ibu warga Kota Pekanbaru ya, sekali lagi ada informasi bahwa ada KTP yang sudah tercetak tapi tidak diambil warga, dan ini masih ada tentunya di kantor Distrik Capil kita. Nah, kita sudah ini di UPTD, oper ke UPTD. Oh, dioper UPTD. Daftar nama-namanya bisa dilihat di media sosial kita. Jadi kanal-kanal informasi Dukcapil, mohon kawan-kawan warga Pekanbaru mungkin rajin lah melihat itu, karena segala macam informasi update di situ, termasuk daftar nama-nama per kecamatan. Saya Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Tangkeran Selatan misalnya, yang daftar nama-nama KTP yang sudah dicetak, ini ada daftarnya baik di Facebook atau di IG, sudah kita tayangkan. Silakan ambil ke UPTD masing-masing. Artinya layanan sudah sangat maksimal ini ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan sekali lagi tergantung kembali ke masyarakatnya tadi. Nah jadi salah satu faktor kemarin sempat kita kekurangan form cetak eKTP adalah salah satunya adalah tadi ya yang tidak diambil, dan sekali lagi ini adalah inovasi yang diterapkan untuk mengantisipasi adalah datang cetak langsung jemput, begitu ya Bu ya? Ya, datang ke dinas, bawa resi tadi, mengajukan kepada menyerahkan resi ke petugas, nanti baru dicetak. Oke, begitu. Ya, artinya orangnya datang dulu baru kita cetakkan. Jangan nanti kita cetakkan ternyata nggak diambil. Gitu. Jadi bawa resi yang sudah itu belangko yang sudah ini ya, resi baik yang daftar secara online melalui penduduk kata Ibu Kasih tadi, ataupun pemula-pemula yang merekam di UPTD, nanti kan ada stempel dari UPTD, nah itu yang dibawa ke dinas. Oh, baru dicetak ya. Bukan untuk mempersulit sebenarnya. Justru untuk ini efisiensi. Oke, betul. Ya. Baik, kembali ke Bu Yuni. Bu Yuni,
Kalau bicara mengenai apa tadi jumlah data masyarakat yang mengambil, ada nggak Bu kira-kira berapa yang belum terambil karena sudah tercetak begitu ya? Mungkin saatnya kita memberikan informasi kepada publik bahwa kita punya data dan KTP yang sudah tercetak tapi sebaiknya diambil. Untuk data yang KTP yang sudah kita cetak itu baik dari waktu itu sikat suket ya Bu Kadis, bagi warga yang dulu kan waktu kita tidak bisa cetakkan KTP-nya, kita ganti waktu itu dengan surat keterangan. Surat keterangan. Nah, waktu itu juga inisiatif dari pusat ya Bu Kadis yang kita jalankan. Jadi masyarakat yang sudah pernah membuat suket langsung kita cetakkan KTP dan ternyata masih banyak yang belum ambil. Nah, seperti itu juga masyarakat yang mengajukan permohonan di si penduduk di website kami. Nah, itu juga yang tadinya kita langsung cetakkan KTP-nya ternyata nggak datang untuk ngambil KTP itu. Nah, itu ada kurang lebih 3.000 sampai 4.000 ya Bu Kadis ya. Dan itu juga sudah kita pisahkan per kecamatan dan sudah kami serahkan ke OPTJ. Jadi silakan nanti yang seperti yang Ibu Kadis bilang, silakan cek nama-nama warga Pekanbaru, siapa tahu ada di situ KTP-nya yang sudah tercetak, silakan ambil di OPTJ. Oke. Tadi disampaikan Ibu Kadis ada 30 lebih layanan yang ada di Dukcapil. Nah, boleh kami tahu layanan apa yang paling banyak dibutuhkan masyarakat atau dikunjungi masyarakat Ibu Yuni? Kalau untuk seperti apakah KTP masuk, KTP, ya, terus kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan KIA. Ada 7 yang paling banyak diminati. Oke, mungkin saya bisa diberikan gambaran saat ini kepada publik dari 7 tadi yang banyak diminati masyarakat. Persyaratan apa kira-kira dan teknisnya seperti apa sehingga masyarakat bisa benar prosedurnya ya, sehingga dia mendapatkan apa yang diinginkan saat berkunjung di Dukcapil. Untuk dari 7 tadi mungkin persyaratannya, tata caranya, silakan Ibu Yuni. Untuk persyaratan sendiri itu memang sudah kita publikasikan ya Bu Kadis di website si penduduk. Jadi setelah kita masuk atau warga Pekanbaru itu buka link website kita si penduduk, itu nanti ada beberapa tampilan itu di halaman website kita, itu ada persyaratan atau jenis layanan juga ada di situ. Nah, di situ boleh nanti diklik dan itu nanti langsung keluar apa aja persyaratan, mekanismenya seperti apa, SOP-nya sudah ada di situ. Nah, untuk nanti bagi warga Pekanbaru yang ragu ini ngisinya seperti apa formulirnya, ini yang dibutuhkan apa saja untuk bisa melakukan layanan tersebut, bisa menghubungi call center kami ya Bu Kadis. Nah, untuk nomor call center juga bisa dilihat di website kita, terus sosial media kita seperti Twitter. Boleh disebutkan call center yang bisa dihubungi? Oh, boleh. Untuk call center yang ini WA atau telepon boleh. Untuk WA informasi dan pengaduan resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru bisa WA ke nomor 0812 7519 6553. Nah, untuk waktu layanannya ini kita buka dari jam 8.30 sampai 15.00 jam 3 sore. Nah, ini bagi yang sudah WA, nah ini kebiasaan nih ini Mas. Jadi ini masyarakat kita udah WA nih dari pagi jam 8.30 atau jam 8.00. Jadi karena petugas kita belum baca, memang kan petugas kami ini untuk verifikasi atau untuk buka pesannya ini kan memang berurut nih dari yang bawah dulu. Nah, dia udah masuk misalnya nih jam 8.35, karena belum dibaca oleh petugas kita, spam. Jadi masyarakat ini, warga ini spam gitu, spam. Jadi kan WA-nya tentu naik waktunya. Nah, iya, jadi nggak terbaca, jadi naik dia gitu. Harusnya kan dia tetap aja, iya jangan di spam. Baiknya gitu, tunggu aja petugas kita membuka atau membalas pesan Bapak Ibu. Nah, untuk nomor call centernya tadi WA ya? Iya, tadi WA. Untuk nomor call centernya itu di 0812 7571 iya 7663. Oke. Bisa juga datang ke kantor ya Bu Kadis kalau misal memang dari call center ternyata tidak
mungkin tidak puas atau tidak dapat jawaban atau seperti apa yang memang haruskan untuk mungkin datang, merasa ya, tidak direspon dari atau call iya, center ataupun WA sebenarnya tadi. tidak direspon. Jadi Tidak memang direspon. Kan ada yang merasa tidak direspon Iya, gitu ya, iya, kan? ada seperti itu. Kami telepon kenapa nggak diangkat? Nah, banyak seperti itu. Jadi memang kita kan call center itu kan HP biasa, nomornya juga nomor maksudnya Ada nomor- keterbatasan ya. Iya, kadang memang kalau misalnya teman kita atau petugas kami mengangkat telepon dari masyarakat, Tentu terus sibuk. ada telepon masuk, memang tidak ada dering sibuk seperti itu, tidak ada dering sibuk. Jadi bukan tidak diangkat karena lagi nggak telepon, karena petugas itu memang SOP-nya wajib mengangkat telepon, tapi tidak bisa menelpon balik seperti itu. Jadi telepon Oke, saja. menerima telepon saja. Iya, menerima telepon saja seperti itu. Oke. Ada call center sekali lagi untuk warga Kota Pekanbaru 0812 7571 7663 dan juga untuk WhatsApp-nya di 0812 751 96553. Buat Anda yang ingin butuh informasi ya terkait dengan layanan Disduk Capil Kota Pekanbaru. Ada 7 layanan yang tadi disebutkan banyak sekali diminati dan dikunjungi. Boleh di kesempatan ini publik bisa tahu apa saja persyaratan untuk mengisi form di sana? Apakah menyiapkan data-data pendukung apa saja ini kira-kira? Bu Yuni silakan. Baik, warga Pekanbaru, untuk proses pembuatan akta kelahiran, ya boleh itu duluan, Mas. Boleh. Ya, Oke. pembuatan pencatatan akta kelahiran itu persyaratannya itu surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau rumah sakit bersalin, dari rumah bersalin. Surat keterangan kelahiran ini Keterangan asli kelahiran atau yang asli, seperti apa? Asli yang ya. asli. Ini untuk mempermudah verifikasi petugas kami. Oke. Terus foto surat nikah, surat ya, Oke, surat nikah. sebentar Bu Yuni. Ada surat keterangan kelahiran ya. Iya. Ini asli. Kalau dia lahirnya di rumah, Ya. kira-kira apa adakah pengganti atau seperti apa ini yang dilakukan Iya. sebaiknya? Itu kalau misalnya lahir di rumah, Kesananya di bisa rumah, minta ya. surat keterangan dari RT RW atau mengisi form SPTJM ya Bu Kadis. Oh, ada kemudahan Iya, solusi ada. lain ya. Oke, Ada. baik. Ada pengganti selain surat dari puskesmas atau rumah sakit iya, ya. Benar. Dari RT RW. Iya, dari RT RW atau pengisian SPTJM. Itu bisa di-download di website Cipenduduk. Oke. Terus kartu keluarga, Kartu yang keluarga iya, asli juga. asli. Oke. Terus KTP elektronik yaitu KTP orang tua, terus saksi 2 orang. Kalau misalnya tidak bisa menunjukkan foto KTP asli, cukup diisi pada pengisian formulir itu di F201. Nah, untuk penambahan anggota keluarga, tadi kan bikin akta kelahiran, tentu mau masukin anggota keluarga yang baru, anak. Nah, itu pengisian untuk satu keluarganya menggunakan formulir F106, itu perubahan data. Seperti itu, yang ditandatangani di atas materai. Untuk pembuatan kakak sendiri, kakak itu ada tiga macam. Kakak baru itu yang baru menikah. Oke, sebentar tadi kita di akta ya, di Iya. pengurusan akta terlebih dahulu ya. Oke, di akta tadi Kelahiran. akta kelahiran ya. Akta kelahiran. Oke. Setelah tadi ada surat keterangan lahir, ada kakak, terus ada KTP, surat nikah nikah. orang tua. Ini yang asli. Fotonya boleh yang asli, boleh fotokopi, asal Oke. bisa diverifikasi sama petugas kita, asalkan Oh, bisa diverifikasi. Oke. 4 cukup kelengkapannya. Formulir tadi yang saya bilang dilengkapi ya. F201. Ini formulirnya dari Disduk Capil ya, yang mesti Iya, diisi ya. benar, Oke. iya. Nah, tapi yang wajib asli surat keterangan lahir, kakak, yang lainnya bisa fotokopi dan diverifikasi oleh Iya, petugas benar. dan mengisi formulir. Iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua setelah tadi kita pengurusan akta kelahiran, Kartu keluarga. kartu keluarga. Kakak. Apa saja nih yang dibutuhkan? Kakak ada tiga itu yang pertama kakak baru itu yang baru nikah atau gabung kakak. Nah, itu yang diperlukan kartu keluarga asli, terus juga fotokopi buku nikah yang bersangkutan, karena salah satu persyaratan bisa digabung nih yang menunjukkan mereka sebagai suami istri itu dari buku nikah. Terus pengisian formulir F106, jadi nampak nanti siapa yang baru nikah, terus alamatnya di mana, nanti itu diisi di formulir tersebut. Kalau misalnya pindah alamat ke alamat lain, disertakan juga pengisian formulir F103. Oke. Nah, terus
Nanti bagi kartu keluarga orang tua biasa kan Bu Kadis ya. Kalau kartu keluarga lama itu Mas itu masih statusnya kawin. Misalnya Kawin, ya, status misalnya, merubah status ya? Iya, Ya, merubah status. kawin. Nah, kalau bisa tampilkan juga foto surat nikah orang tua. Jadi nanti kita catatkan jadi kawin tercatat dan juga dicatatkan kapan tanggal perkawinan orang tua Oke, mereka. karena ada di KTP beberapa orang yang sudah menikah malah belum berganti status ya, Bu, Iya, seperti itu ya. seperti itu. Nah, jadi ini bisa diganti ya. Bisa. Biasanya KTP sekali ngurus, nanti sampai nikah itu juga statusnya. Nah, tidak, kalau ada perubahan data Itu silakan bisa ada diganti. perubahan data ya ternyata Iya. ya. Oke, baik. Nah, Ada hal lain lagi? yang kedua kakak hilang dan rusak. Kakak hilang dan rusak. Kalau kakaknya hilang itu minta surat keterangan hilang dari kepolisian, Ya. pengisian formulir. Ada juga formulir kasus satu kakak personal. rusak ya? Ada yang Ada ya? terbakar, sobek, Oh, iya. atau dicoret-coret sama anak itu ada juga. Kebanjiran. Oh iya, kebanjiran banyak. Soalnya kan Banyak. tempatnya paling safety biasanya di dompet gitu. Iya, iya. Bukan, Jadi kartu bukan keluarga. kartu keluarga. Oh, kartu keluarga. yang kartu keluarga. Oh, kartu keluarganya. Ah, Oke, iya, iya. Terus kartu keluarga, perubahan data. Perubahan data. Perubahan elemen data, entah itu nama, tempat tanggal lahir, kan banyak Pendidikan. seperti itu, pendidikan atau golongan darah. Oke. Diajukannya di si penduduk. Baik. Berikutnya Saja kakak pendatang. kakak pendatang. Kakak pendatang. Iya. Bisa dijelaskan lebih jauh dulu kakak pendatang maksudnya? Ini bagi apa? Penduduk yang datang ke Kota Pekanbaru atau yang pindah ke Kota Oh, Pekanbaru. pindah. Iya, benar. Pindah datang ke Pekanbaru. Iya, pindah ke Pekanbaru itu ada layanan kartu keluarga pendatang. Itu persyaratannya surat keterangan pindah dari daerah asal. Oke. Terus pengisian formulir. Pengisian formulir. F106. Apa saja yang dilengkapi? Itu Yang di saja. bawah kakak SKWNI saja. sama ya? Ya, kalau misalnya yang pindah itu istri atau suami, sementara salah satu pasangan mereka sudah menjadi penduduk Kota Pekanbaru, itu wajib membawa kakak yang bukan membawa, mengajukan juga mengajukan ya Bu Kadis ya, mengajukan kakak si suami atau istri yang sudah berada di Pekanbaru. Gitu. Oke, jadi baru yang nanti orang digabungkan Pekanbaru, kakaknya. yang orang Pekanbaru mengajukan kakak Iya. pasangannya, gitu ya, yang boleh. akan tinggal di Pekanbaru. Iya. Oke. Atau yang datang tadi itu Eh. mengajukan untuk bikin kakak di Pekanbaru. Oke, itu ada Penggabungan belangkunya Ya, ya. penggabungan Dengan suaminya ya, dengan misal. suaminya Oke. misal. Oke, penggabungan di situ. Iya. Perubahan data. Nah, kemudian ada lagi yang tadi ada sudah 3 ya kurang lebih ya. Tiga Tadi ada KTP. tujuh. KTP. Oke, ini KTP iya. nih yang paling juga ramai. Iya. Kalau KTP, memang kalau diisi penduduk kita tidak ada mengkategorikan ya Bu Kadis untuk KTP-nya hilang kah atau rusak kah. Kalau KTP itu persyaratannya memang kartu keluarga. Kalau misalnya KTP-nya hilang, itu surat hilang dari kepolisian. Kalau dilagu, bagusnya memang dilagu karena langsung bisa ditunggu. Terus kalau misalnya dia yang udah pernah rekam dulu sekali tapi belum pernah sama sekali megang KTP-nya, itu masih banyak juga. Silakan pengajuannya di si penduduk tersebut. Oke. Di website tersebut. Baik, itu KTP kan kalau nggak salah ada perekaman data ya Bu ya di UPTD masing-masing kecamatan di Kota Pekanbaru ini. Itu sekali saja merekam atau ada mohon maaf yang kita takutnya nanti ada berulang-ulang perekaman iktp itu nggak mungkin, atau ada hanya sekali saja seumur hidup? Satu kali saja. Tidak boleh berulang-ulang. Oh, tidak Iya, boleh kacau berulang. Justru datanya. nggak boleh Iya. gitu ya. Oke, Iya. satu kali dalam pengisian perekaman iktp. Iya, Kemudian ini tentu perekaman ini semakin bertahun-tahun ini ada penambahan ya Bu ya, karena kan ada yang tadinya Iya. usia yang belum punya KTP, terus dia punya KTP, ini seperti apa ini? Apa teknisnya? Oh, KTP. Bagi pemula mungkin boleh Ibu Kadis? Ya, Iya. boleh. Silakan. Jadi begini, kalau untuk pemula memang kita arahkan ke UPTD perekamannya. Kenapa? Ya kalau menumpuk di dinas ya kita dan kita juga berdayakan UPTD. UPTD, Ya. oke. Jadi di dinas itu hanya bisa merekam untuk yang datanya bermasalah saja, karena Yang itu memang bermasalah. di UPTD. Jadi limpahan bermasalah dari UPTD langsung ke induk Ya, gitu apabila ya? nanti ada data yang bermasalah di UPTD kan kita nggak semuanya bisa buka akses di UPTD nih.
dibatasi juga. Nah, ketika yang permasalahannya begitu rumit, itu nggak bisa diselesaikan oleh kawan-kawan di PTD, harus di dinas. Ada ADB yang menyelesaikannya, itu bisa dipersilakan datang ke dinas. Namun yang pemula ini kan biasanya lebih permasalahan datanya kan itu bisa dikatakan hampir tidak ada. Nah, itu bisa dilakukan di PTD. Nah, pemula yang sudah berusia 17 tahun atau sebelum 17 tahun usianya tapi sudah pernah menikah, 16 tahun nih, kalau dulu masih ada yang menikah ya, atau mungkin dengan alasan tertentu dia menikah diizinkan oleh pengadilan, barangkali seperti itu bisa melakukan perekaman dan mendapat KTP. Nah, itu di UPTD. SOP kami itu 3 hari ya, ini 3 hari dari hari perekaman hari ini, berarti 3 hari kerja berikutnya baru bisa mengambil KTP tersebut. Jadi kita seperti katakan tadi, ketika belangko di akhir tahun sudah mulai menipis, kita atur strategi bagaimana supaya yang baru merekam itu tadi bisa mengambil KTP-nya. Jangan seperti merekam kita cetakkan langsung terus sia-sia nggak diambil. Nah, kita atur strategi karena kondisi di akhir tahun menipis belangkonya, datang ke dinas untuk mengambil KTP-nya. Itu untuk yang pemula usia 17 tahun atau 17 tahun kurang tapi sudah menikah. Nah, untuk strategi yang kita mengejar di tahun 2024, kita kan ada pilkada nanti ya, jadwal Pekanbaru dapat untuk pilkada. Nah, diharapkan nanti menjelang pilkada itu masyarakat ataupun kami tidak tergopoh-gopoh untuk melakukan perekaman, karena kan syarat dari masyarakat untuk ke TPS yang ketika sudah berusia 17 tahun itu kan harus memiliki KTP. Tapi nanti kalau belum diansur-ansur dari sekarang kita melakukan perekaman di akhir menjelang 2024 membludak dia. Nah, itu kan apalagi dalam masa pandemi itu sangat tidak memungkinkan. Nah, berdasarkan pengalaman dari kawan-kawan kabupaten kota se-Indonesia yang pilkadanya di Desember 2021 itu ada sampai malam, ada yang menggeruduk kantor Dukcapilnya pingin dapat perekaman supaya dapat KTP. Nah, itu kita tidak ingin terjadi. Nah, dari sekarang kita sudah ansur-ansur melakukan perekaman untuk usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun oke, udah pasti karena kan memang hak dia untuk mendapat KTP. Namun usia 15 tahun, 16 tahun itu sudah ansur-ansur kita lakukan perekaman supaya nanti ketika berusia 17 tahun di tahun 2024 tinggal cetak KTP, nggak perlu datang lagi ke dinas, tinggal cetak KTP dan itu kita antar. Biasanya kita kerjasama dengan sekolah kayak gini ya, kita antar ke sekolahnya pada usia 17 tahun, ini loh anak guru yang tinggal menyerahkan kepada murid-muridnya. Jadi usia 15 tahun, 16 tahun kita sudah ajukan perekaman, namun belum dicetak KTP-nya. Oke. Itu ada kerjasama dengan sekolah ya Bu tadi sampaikan. Ada kerjasama dengan sekolah melalui aplikasi Sinopsis ya. Ada inovasi lagi namanya Sinopsis untuk siswa sekolah. Oh, ini baru tahun lalu atau baru? Tahun lalu sudah, di akhir tahun lalu sudah ada ya. Oh, ini SPK ini ya. Iya, seperti itu. Nah, untuk diketahui juga Mas Tri dan masyarakat Pekanbaru seluruhnya, beberapa hari yang lalu sudah di-launching di Jakarta itu Siak Terpusat namanya. Siak Terpusat. Siak Terpusat ini merupakan salah satu tahapan untuk menuju KTP digital. Jadi nanti di tahun 2022 ini KTP yang biru itu nggak ada lagi, semuanya adanya di dalam handphone. Oh, di digital. Ya. Kalau Mas Tri misalnya ke bandara, kita ke Jakarta, keluar bandara kan scan dulu ini kita kan seperti itulah kira-kira barangkali. Bisa seperti itu ya. Tapi yang lama tetap ada, cuman disarankan. Jadi dari 514 kabupaten se-Indonesia, kan Indonesia ada 514 kabupaten kota, itu dipilihlah 50 sebagai pilot project untuk penerapan Siak Terpusat ini dan KTP digital, termasuk Pekanbaru alhamdulillah. Jadi sudah diterapkan di Pekanbaru Siak Terpusat dan sudah juga diuji coba dari 50 kabupaten kota yang dipilih tadi untuk KTP digitalnya. Jadi internal kita baru belum masyarakat. Jadi internal Dukcapil saya sudah uji coba, saya punya sudah KTP digital. Jadi artinya uji coba ini Jakarta menguji nih bagaimana ketahanan atau keamanan dari data kita, kan data nih ya di KTP data apakah bisa dihacker atau seperti apa. Nah, itu sedang diuji coba sekarang. Nah, itu tingkat keamanannya Bu ya. Oleh Jakarta. Jangan sampai nanti digital kita ternyata bisa dijebol oleh hacker kan ya. Keamanan data kita penting. Coba dan Jakarta tentu sudah pasti ada koordinasi dengan BSR atau Badan Sandi Negara itu kan ya. Dan itu belum di launching untuk ke masyarakat.
tapi kita nanti arahnya menuju ke sana. Namun masyarakat jangan khawatir, kata Pak Menteri, kata Pak Dirjen, karena ini tidak artinya berangsur-angsur. Karena kan tidak semuanya masyarakat yang mengerti IT, jadi tetap ada juga nanti yang manual, yang KTP biru masih berlaku, dan mana yang ingin digital bisa diajukan. Oke. Seperti itu. Tapi ini belum artinya belum launching, masih internal kita yang sedang digital. pengenalan ya? Ya, sedang pengenalan di internal kita. Nanti pada masanya akan, kalau memang sudah bisa di launching itu dari aplikasi Play Store juga nggak salah menginstallnya, gitu. Jadi kita menuju ke ya digital semuanya lah, dalam satu genggaman ya induknya nanti. Oke. Baik. Nah kemudian tentang KIA, Ibu ini kenapa bisa disampaikan ke publik? Apakah ini memang anak-anak sudah harus dilengkapi data dengan KIA atau bisa nggak perlulah gitu kan, nggak ujian kali kan ada yang berpikir seperti itu. Bagaimana Ibu memberikan apresiasi ini, memberikan jadi kepada begini, masyarakat? Masyarakat Pekanbaru khususnya ayah bunda ya yang anak-anaknya masih di bawah 17 tahun. Setiap penduduk itu berhak memiliki dokumen identitas diri ya. Setiap penduduk berhak memiliki identitas diri. Salah satu identitas bagi si anak adalah KIA tadi. Di samping akta kelahiran. Nggak mungkin dong kemana-mana bawa akta kelahiran dilipat-lipat masuk. Nah, pemerintah sudah mendesain bagaimana si anak memiliki kartu identitas, itulah KIA, wujudnya KIA ya, wujudnya KIA. KIA itu memang belum begitu populer, belum begitu kelihatan apa manfaatnya. Ya, kalau di Pekanbaru manfaatnya sudah dirasakan. Nah, kita kan sudah ada kerjasama dengan beberapa rumah sakit, klinik ataupun puskesmas, kerjasama dengan kita untuk penerbitan akta kelahiran ya. Langsung ada KK-nya, masuk si anak dalam KK dan terbit KIA-nya sekalian. Nah, ada di beberapa rumah sakit, saya tak perlu sebutkan rumah sakit, nanti kirain promosi ya. Nah, rumah sakit yang bayinya lahir di sana, mendapat akta kelahiran KK dan dapat KIA, ketika imunisasi si bayi ataupun mungkin ada obat yang harus dibeli di situ, apabila menunjukkan kartu KIA-nya dapat diskon. Nah, itu salah satu yang di Pekanbaru yang kami rasakan. Dan ada beberapa sekolah informasinya juga sudah meminta KIA sebagai salah satu persyaratan untuk anak masuk. Tapi saya nggak tahu nih di peraturan dinas pendidikannya sendiri seperti apa. Jadi kami memang menghimbau. Mana tahu nanti suatu saat ada peraturan yang mengharuskan. Ya kan peraturan bisa berubah-ubah Mas Tri ya. Yang mengharuskan salah satu syarat untuk masuk sekolah, misalnya SD atau SMP ada KIA. Nah ini kan nggak perlu juga kita harus kaget terus berbondong-bondong meminta KIA tadi. Nah maka dari itu kita sudah kerjasama dengan sekolah tingkat PAUD, TK ya, PAUD, TK, SD dan SMP. Kita surati sekolah itu supaya mereka mengajukan secara kolektif ke kita untuk diterbitkan KIA, dan alhamdulillah sudah puluhan ribu kita terbitkan dan sudah kita distribusikan melalui sekolah-sekolah. Jadi mari kita masyarakat Pekanbaru, ayah bunda yang anaknya masih berusia 17 tahun ke bawah itu ajukanlah KIA. Memang untuk sekolah kita sudah stop dulu ya, nanti berapa bulan kemudian nanti kita buka kembali. Tapi ada melalui WA bisa diajukan melalui di PTD bisa diajukan melalui WA untuk KIA bisa diajukan untuk itu. Oke. KIA kartu identitas anak. Untuk mendapatkan ini persyaratannya? Persyaratannya gampang, akta kelahiran. Akta kelahiran dan kartu keluarga. Nah ya, jadi KIA itu ada dua macam. KIA untuk anak 0 sampai 5 tahun itu tanpa foto. Jadi kalau di tentang foto itu kosong ada ya. Ada seperti arsiran gitu ya. Saya lupa secara teknis apa namanya, saya lupa. Tapi nggak ada foto. Tapi 5 tahun lebih ke atas sampai 17 tahun kurang 1 hari. Kenapa 17 tahun kurang 1 hari? Kan ketika 17 sudah KTP. Nah itu dengan pas foto. Jadi yang tanpa foto 0 sampai 5 tahun, 5 tahun ke atas sampai 17 tahun kurang 1 hari, penambahan syaratnya itu tadi pas foto berwarna. Oke. Baik, jadi sangat, jika memang ayah bunda sayang dengan anak, ini salah satu wujud cinta kasih kepada anak ya, untuk bisa mengurus data anaknya, yaitu untuk memperoleh KIA sebaiknya 5 yang 17 kurang 1 hari itu dilengkapi dengan KIA. Tapi yang usia baru lahir juga bisa ya Bu ya? Jadi KIA itu dari 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari, cuma pemilahannya foto. Yang syarat foto tadi Mas Tri. Jadi usia 0 sampai 5 tahun itu tanpa foto, hanya akta kelahiran dan kakak.
Makanya dari itu ayo ayah bunda urus akta kelahiran anaknya supaya bisa nanti dibuatkan KIA, karena salah satu syarat untuk KIA itu akta kelahiran. Nah, 5 tahun lebih sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari, syaratnya sama, akta kelahiran kakak tapi pakai pas foto. Oke, bagi Bu Kadis, UPTD yang di bawah Disduk Capil tersebar di wilayah kelurahan atau kecamatan ini totalnya berapa, Bu? Kita ada 12 UPTD sesuai dengan kecamatan di setiap kecamatan dulu, ya. Namun kan di tahun 2020 kan sudah ada pemekaran kecamatan nih, ada penambahan 3 ya, Yun, 3 kecamatan. Nah, kecamatan yang baru ini masih melekat dia ke UPTD yang lama. Saya Tampan, UPTD Tampan yang lama ya. Nah, karena Tampan sudah mekar menjadi 2 kecamatan, Bina Widya dan Tuah Madani, tetap dia ke kecamatan Tampan itu. Nanti apabila sarana prasarana kami telah terpenuhi, misalnya alat rekam nih khususnya kan ya, mungkin bisa saja nanti suatu saat kami akan tempatkan tugas rekam di kecamatan yang baru. Itu. Oke, baik Ibu, kami juga ingin mendengar informasi dari UPTD, permasalahan apa yang sedang dihadapi termasuk di UPTD dan juga di kantor induk kita yang terkait dengan layanan kependudukan di masyarakat. Gimana sih? Masalah apa yang sering ditemui gitu dalam menjalankan layanan terhadap masyarakat. Nah, permasalahan yang dialami masyarakat yang selalu kami dengar informasinya adalah sulit untuk masuk ke aplikasi. Bukan sulit ya, sebenarnya aplikasinya gampang, kalau kita mau mencoba gampang, cuma mungkin macam usia saya nggak sabar atau jaringannya gitu ya. Kalau jaringan nggak ada masalah ya, maksudnya di penggunanya, usernya. Mungkin. Nah, itu satu. Yang kedua, seusia saya misalnya sudah malas untuk utaati itu, sehingga ya udah serahkan aja lah kepada orang lain, Pak RT, Pak RW atau siapa aja yang bisa ini melalui. Ya nggak apa-apa, silakan saja minta tolong ke apakah sanak keluarga, anak, ponaan, bahkan ke PTD kita bisa minta tolong masukin ke dalam aplikasi itu. Oke. Bagi yang bisa ke aplikasi mungkin ke aplikasi, tapi yang nggak bisa itu tadi bisa solusi lain dengan cara WA itu bisa Ibu. Kalau pengajuan KIA bisa melalui WA, tapi kalau si penduduk ya pengajuan KK, KTP itu nggak bisa lewat WA, tetap melalui si penduduk. Cuma kami sarankan tetap ya bertanyalah kepada itu tadi anaknya kah, Pak RT kah, atau mungkin PTD. Minta tolong yang familiar untuk bisa menggunakan handphone. Jangan paksakan diri untuk datang kemari. Kami akan menolak kalau sudah masyarakat sudah ramai, tentu akan kami batasi di dalam, jangan sampai terlalu padat. Nah, untuk menghindari supaya ditolak di luar itu, ya alangkah baiknya minta tolong kepada yang pihak-pihak yang terkait tadi. Oke, baik, bisa minta bantuan anak atau juga keluarga ataupun yang lebih paham. Silakan Ibu. Satu lagi, selain bisa minta tolong kepada sanak keluarga atau PTD, kita juga buka call center. Call center itu bisa bertanya ataupun melalui Facebook juga bisa bertanya. Kita SOP-nya memang harus tuntas menjawabnya. Oke. Bisa ngirim pesan singkat ya di sosial media ya. Nah, kalau ngisi data di web nggak bisa, tapi di media sosial semuanya bisa gitu ya. Oke, tanpa terasa sudah hampir 60 menit. Wah, kita masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan kita. Dan untuk warga Kota Pekanbaru, jangan kemana-mana nanti karena ada banyak ya program-program yang akan kami berikan untuk Anda yang selama ini mungkin masih banyak nih miss atau informasi terkait layanan kependudukan Kota Pekanbaru. Insya Allah kita akan nanti hadir di setiap saat ya dengan Ibu Kadis dan tim-tim lainnya. Dan kami juga mungkin ke depan mohon izin ingin melihat seperti apa ini layanan yang ada di dinas ya. Mudah-mudahan nanti Bu Yuni dan Ibu Kadis dapat mendampingi kami dan menjelaskan apa nih bentuk komitmen peningkatan layanan kependudukan di Kota Pekanbaru. Di akhir sesi saya ingin sebuah closing statement yang bisa disampaikan kepada publik ya kepada publik. Ada yang bisa disampaikan Ibu Yuni dan nanti Ibu Kadis menutup dan juga memberikan imbauan informasi terkait dengan Disduk Capil. Ibu Yuni, sebelum closing statement dari Bu Yuni, mungkin ada satu informasi lagi yang bisa saya sampaikan. Nanti Ibu informasi sekaligus closing juga. Closing statement. Ya, apa yang ingin disampaikan untuk meliterasi, menginformasi dan mengedukasi masyarakat agar layanan itu seperti apa yang diharapkan terkait dengan tusi dinas kita. Baik, seluruh warga Pekanbaru, harapan kami memang bagi warga Pekanbaru yang ingin melakukan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sebaiknya langsung ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Jika Bapak Ibu menemui kendala dalam pengurusan tersebut, silakan
untuk hubungi layanan call center kami, WA pengaduan kami, ataupun mengadu di media sosial, karena petugas kami selalu siap sedia membantu Bapak Ibu sampai tuntas. Jangan gunakan jasa lainnya, urus sendiri dokumen kependudukan Anda. Oke, sampai tuntas dan urus sendiri kependudukan Anda. Ya. Terima kasih Bu Yuni. Ibu Kadis, silakan informasi dan closing statement-nya agar masyarakat Kota Pekanbaru menjadi smart people. Ya, jadi mungkin maksud Bu Yuni, silakan kunjungi kami di Sdukcapil itu ada dua tadi ya, kunjungi melalui online. Satu lagi kunjungi secara manual. Nah, kalau kunjungi secara manual sebenarnya menumpuk lagi. Jangan dulu. Jadi kunjungi secara online dan manual. Ada informasi yang penting juga kami sampaikan di sini kepada masyarakat Pekanbaru, bahwa Bapak Ibu yang sudah mengurus dokumen kependudukan KK misalnya, akta kelahiran, akta kematian, segala macam akte, itu bisa dicetak sendiri di rumah. Jadi nggak perlu lagi datang kemari untuk meminta cetakan. Nah, biasanya file atau dokumen yang sudah selesai itu by system otomatis akan terkirim ke emailnya. Makanya email yang didaftarkan ketika registrasi jangan asal-asalan email. Benar-benar email yang bersangkutan harus aktif. Kalau asal-asalan nanti ataupun mungkin emailnya orang lain, nanti dokumen kita lari ke orang lain gitu. Makanya tolong nanti emailnya benar, nomor WA-nya juga yang benar, sehingga by system terkirim ke pemilik dokumen itu sendiri. Nah, kemudian bisa dicetak sendiri di rumah, artinya kan dalam bentuk PDF bisa dicetak melalui printer di rumah ataupun mungkin di internet di warnet. Dia dengan menggunakan kertas putih ukuran A4 80 gram. Jadi bisa dicetak kapanpun, dimanapun, berulang-ulang boleh. Nah itu ya, kecuali KTP dan KIA bisa mengambilnya di dinas. Nah itu bisa juga kita minta tolong kepada kawan-kawan PTD di masing-masing PTD yang ada. Nah, closing statement saya sama juga dengan mewakili Bapak Wali Kota untuk memberikan layanan. Kesempatan. Dokumen kependudukan ini penting, ya, dokumen kependudukan penting karena sekarang sudah Indonesia sudah menerapkan satu data kependudukan. NIK itu berguna untuk di pelayanan publik lainnya. Ketika mengurus SIM, di Samsat, di perbankan menggunakan NIK. Jadi tolong masyarakat yang belum merekam ataupun memiliki NIK segera urus dokumen kependudukan sehingga kita bisa terbitkan NIK ataupun kita tunggalkan NIK-nya, karena masih ada juga NIK yang ganda. Jadi ada juga NIK yang ganda. Ada NIK-nya. Merekam di Sumbar, merekam lagi di sini dengan mungkin membedakan tanggal lahir untuk nggak tahu tujuannya apa. Nah, jadi itu nggak bisa, semuanya akan ketahuan. Jadi sudah satu data kependudukan NIK tunggal. Jadi itu akan terbaca. Dia terkoneksi nih, karena kita kan sudah di server sudah di pusat terkendali. Jadi urus dokumen Anda sehingga ketika berurusan ke pelayanan publik lainnya itu tidak terkendala. Dan sama dengan Bu Yuni, jangan melalui calo. Kami tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang runding-rundingnya dengan calo, yang merugikan masyarakat sendiri. Nah, silakan pelajari aplikasi kami di web itu gampang sebenarnya. Kalau kita mau mencoba itu bisa langsung ke kita, nggak melalui calo melalui petugas lama gitu, justru lama. Nah, kita bisa dalam 1x24 jam dokumen itu bisa terbit. Apalagi layanan tunggu tadi bisa 10 menit kita tunggu. Jadi semuanya gratis, nggak berbayar. Akan pesan kepada masyarakat untuk menghindarkan hal-hal yang merugikan tadi, ada tentang KTP ganda, bisa disampaikan ke publik. Apakah ini juga bentuk kejahatan ketika orang menyalahgunakan KTP atau sengaja terkait dengan data kependudukan? Masyarakat perlu tahu seperti apa ini. Ya, apakah ada tindak hukum atau seperti apa? Kalau misalnya saya nggak tahu nih ya, kita nggak tahu nih pemalsuan KTP atau seperti apa gitu. Kalau ada nggak ditemukan? Kalau penyalahgunaan dokumen artinya data itu dimanipulasi ya, manipulasi itu bisa saja nanti dampaknya ke pidana, ada sanksinya itu kan ya, tentu setelah dilakukan mungkin ya penyelidikan atau seperti apa. Tapi kami menghimbau jangan manipulasi data, karena itu akan ketahuan, ada sanksi pidananya, undang-undang minuk mengatur itu. Jadi ada salah satu TikToknya Pak Zudan, ibu-ibu tolong cek kakaknya, mana tahu suaminya sudah terdaftar di kakak lain. Itu artinya apa? Mungkin ada kasus-kasus seperti itu ketika mohon maaf nih, pingin ada rumah lain, rumah yang di tempat lain, itu
dirubah nomor tanggal lahirnya atau namanya dirubah aja sedikit, itu sistem kan nggak ketahuan, iya, sistem nggak ketemu. membaca sesuai dengan misalnya Muhammad apa ya, Muhammad sama Sofyan misalnya kan ya, akan berbeda sistem membaca dengan M Sofyan. Nah, jadi di situ mungkin masyarakat bisa mengutak-atiknya sehingga terbitlah dia mungkin nick di tempat lain. Tapi itu diplesetkan ya. Itu akan ketahuan ketika perekaman. Oh ternyata bapak sudah punya kakak di Jakarta, sudah kakak asal bapak pindah dari Pekanbaru, ternyata dia pindah ke Jakarta dari Pekanbaru, tinggal si istri tanpa suami lagi kakaknya. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat. Karena idealnya satu kakak satu orang ya Bu ya, satu seumur nik, hidup. satu nik. Maksudnya kepala satu keluarga, ya? Ya satu orang hanya boleh berada di satu kakak. Ketika dia berada di kakak lain harus pindah, akan otomatis akan terpindah, kecuali kalau dia manipulasi data tadi tetap ada dia dua-duanya. M Sofyan tadi dengan Muhammad Sofyan akan berbeda, bisa muncul di dua kakak. Tapi kalau M Sofyan akan pindah apabila niknya itu. Sebenarnya bukan salah sistem di kependudukan, tapi ada oknum yang saja untuk ini semua. Bagi Bu Kadis, terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa 1 jam ini kami mendapatkan literasi informasi edukasi yang sangat bisa. Semoga ke depan ada tema-tema menarik ya dari Dukcapil Kota Pekanbaru yang memberikan ilmu kepada kita warga Pekanbaru menjadi semakin tentunya. Baik, di bincang kita hari ini, terima kasih Kadis, Ibu Haji Irma kita SMS atas waktunya, kemudian Ibu Sri Wahyuni SIP juga terima kasih atas waktunya. Semoga masyarakat semakin menikmati layanan luar biasa, ada banyak semakin semangat, kemudian juga ada banyak ya inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh Dukcapil ini. Tujuan tidak lain dalam memudahkan dan membangun. Baik, ini live dari kita sama Info ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.